kami berhasil mencapai laba yang mengalami kenaikan sampai 151% dibanding tahun sebelumnya. Kalau budaya perusahaannya kuat, yakin dan percaya bahwa pemimpinnya pasti kuat. Tapi kalau budaya perusahaan lemah, tidak bisa dipastikan, tapi pemimpinnya lemah. Dan kata para teman-teman saya, para teman saya, kita jangan menciptakan Superman, tapi kita ciptakan seperti kalau Superman itu kita sih tapi itu yang panjang sampai tulisan aku jadi bingung. Aduh, selalu ya, jangan selalu susah selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Chef. Nah, kembali lagi nih di podcast kita, special collaboration. Wah, kalau misalnya udah spesial kayaknya kalau martabak aja udah spesial gimana nih Kalau podcastnya lebih spesial. Ya, karena apa nih spesial men? Nah, podcast kita ini adalah Self Talk to You episode ke-27, kolaborasi dengan Jackcast di episode ke-1 nih. Wow, luar biasa banget. Jadi tempat ini kita kolaborasi nih. Kita kedatangan narasumber yang benar-benar luar biasa banget nih men. Kita kayak merasa spesial banget. Tadi luar biasanya memang betul-betul nggak bisa bergerak nih saya. Karena memang udah panas dingin dari tadi di sini ya Pak. Gemeteran Iya juga. betul sekali. Iya ini gemeter banget nih. Nah teman-teman semuanya, Just Friend dan juga Sobat Chef, sekarang ini merupakan perdana dari podcast Jasa Raharja yaitu Jackcast Ngobrol Skuy. Boleh nggak sih Pak kita ngobrol misalnya nanti kalau misalnya kita bilang Jackcast, jawabannya ngobrol Skuy gitu ya Pak. Skuy. Ngobrol Skuy. Benar-benar generasi Z ya. Iya, betul Pak. Teman-teman Jackcast Ngobrol Skuy. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget nih tentang podcastnya, tapi kita belum tahu nih siapa nama narasumber kita nih Sob. Kayaknya Just Friend benar-benar nggak asing banget nih kalau misalnya kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, pasti udah tahu banget dong nih. Tapi kita sapa dulu nggak sih Pak? Nah mungkin apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ditanya sama baksonya kok saya jadi yang panas dingin gitu. Oke Pak. Alhamdulillah sehat walafiat, semoga kesehatan senantiasa melimpahkan kita semua. Amin. Jadi sekarang kita kedatangan Bapak Kepala Cabang Jasa Raharja dengan Bapak Hasjudin SEME, betul Pak? Betul sekali. Wah, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat nih, sebenarnya gelar Bapak itu panjang banget. Iya. Kalau kita bacain semuanya kayaknya nggak habis nih. Iya. Podcast sampai nanti baca gelar aja Iya, kita. baca gelar aja udah 5 menit kayaknya nanti. Iya. Jadi kita persingkat aja dengan Bapak Hasjudin gitu ya. Betul. Kalau Oke. panggilan akrab saya Yudi. Oh, Yudi. Itu Yudi panggilan Jasa Raharja. panggilan mudanya. Panggilan muda. Berarti kita panggil aja nih Bapak Yudi, boleh Pak? Boleh. Wah kita udah berasa akrab banget ya sih Met, kalau misalnya kita panggil Bapak Yudi. Iya. Nah kira-kira nih Met, kita kan udah kolaborasi antara Self Talk to You dan juga Jackcast nih perdana episode pertama bersama dengan Kepala Jasa Raharja. Kira-kira kita mau bahas apa nih? Nah, kalau untuk bahasan Sob, ini kan biasanya kalau kita udah duduk sama pimpinan, betul. kepala cabang Jasa Raharja nih pasti bahasan tentang pemimpinan dan lain sebagainya nih. Wah, saya juga mau belajar nih sih. Berarti kita sekali belajar nih dari kepalanya langsung. Iya, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan kita bakal membahas terkait kepemimpinan Jasa Raharja Riau di tahun 2023 yang mengantarkan Jasa Raharja Riau sebagai peringkat kedua terbaik nasional di Indonesia. Luar biasa. Mungkin sebelum masukin tema yang sangat luar biasa, kita boleh tanya dulu dong Pak, Jasa Raharja ini apa sih Pak? Yang bergerak di bidang apa ini itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Sonia, Bang Hamed. Alhamdulillah kesempatan ini semoga bisa kita manfaatkan selain untuk silaturahmi, sekaligus keberadaan kami di sini adalah sebagai fungsi untuk bagaimana kami mensosialisasikan terkait dengan peran dan fungsi Jasa Raharja. Jasa Raharja adalah salah satu perusahaan negara yang diberikan amanah untuk melaksanakan dua undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 3
33 tahun 1964 tentang perlindungan bagi seluruh penumpang angkutan umum, baik itu darat maupun udara. Kemudian Undang-Undang Nomor 34 tahun 1994 yang menjamin terkait dengan perlindungan bagi setiap orang yang menjadi korban akibat penggunaan dari alat transportasi khususnya di darat. Nah, undang-undang ini harus kita sosialisasikan kepada masyarakat karena ini merupakan hak bagi masyarakat untuk memperoleh santunan ketika terjadi kecelakaan baik di darat maupun udara. Sekaligus juga dari undang-undang ini ada kewajiban bagi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, antara lain untuk membayar tiket pada saat menaiki angkutan umum, ya, begitu darat, laut, udara. Kemudian juga membayar yang namanya SWDK LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Karena sumbangan SWDK LLJ inilah yang melindungi para pengguna transportasi yang berada di luar kendaraan kita. Jadi contohnya misalkan amit-amit nih, nauzubillah ini ya, ada kendaraan si A misalnya, nabrak orang si B. Nah, karena si A-nya ini membayar yang namanya sumbangan wajib tadi, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, sumbangan inilah yang melindungi kepada orang yang tabrak tadi. Jadi penting bagi kami, kita semua dengan ajang podcast ini sama-sama kita mensosialisasikan kepada masyarakat untuk saling melindungi. Konsep ini kan saling melindungi, konsep perlindungan antara warga negara yang diamanahkan kepada Jasara Harja untuk mengumpulkan dana-dana SW itu dan menyalurkannya kepada korban yang mana kecelakaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, alhamdulillah, karena tadi maksudnya Pak Ahmed bahwa di tahun 2023 ini Jasara Harja cabang Riau, alhamdulillah kinerjanya melonjak signifikan. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi karena ini tidak terlepas dari peran serta dan kontribusi Bang Ahmed, maksudnya semua teman-teman dari Student Education Forum ini ya, yang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, di mana dalam pembayaran itu kan kesamsat ya. Pada saat bersamaan juga membayar namanya SWDK itu tadi. Karena kepatuhannya meningkat, ya, akibatnya apa? Pendapatan negara yang dikumpulkan oleh Jasara Harja Riau ini juga meningkat. Dan mengakibatkan pendapatan meningkat, di selain sisi kepatuhan kita terkait dengan disiplin dan berbudaya juga meningkat. Sehingga klaim ataupun kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2023 ini bisa kita kendalikan. Nah, akibatnya apa? Itulah tadi. Kami berhasil mencapai laba yang mengalami kenaikan sampai 151% dibanding tahun sebelumnya. Biasanya cuma 100%. 100%. Di atas rata-rata ya. Tapi kembali lagi, itu adalah bentuk kontribusi masyarakat. Jadi melalui podcast ini perkenankan saya mewakili seluruh jajaran Jasara Harja Riau sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Riau ini atas kepatuhannya dalam membayar pajak, kepatuhan dalam berbudaya di sekitar lintas, sehingga negara melalui Jasara Harja cabang Riau ini memperoleh kinerja keuangan yang sangat baik di tahun ini. Luar biasa, berarti mungkin kontribusi Bapaknya luar biasa. Pimpinannya ya. Berarti kan kalau paketnya udah bayar pajak banyak nih gitu Pak. Nah otomatis kan kepemimpinan Bapak memanage banyaknya karyawan di Jasara Harja cabang ini kan udah bagus banget. Nah boleh dong dikasih tipsnya gimana nih gitu. Atau kita tanya dulu nih Bapaknya, menurut Bapak sosok kepemimpinan itu seperti apa sih Pak? Pemimpin yang baik gimana gitu Pak? Ya. Sebenarnya menurut saya, dari pengalaman saya kurang lebih hampir 26 tahun mengabdikan diri di perusahaan yang cinta kami Jasara Harja ini. Kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh kultur, budaya perusahaan. Kalau budaya perusahaannya kuat, yakin dan percaya bahwa pemimpinnya pasti kuat. Tapi kalau budaya perusahaannya lemah, tidak bisa dipastikan pasti pemimpinnya lemah. Kami sampai sana sini budaya perusahaan kami itu teruji lah selama 63 tahun ini. Bahkan sekarang ini Pak Menteri Negara BUMN mencanangkan namanya akhlak. Akhlak itu singkatan. A-nya itu amanah, K-nya kompeten, H-nya bukan Nasjudin ya. Saya terlalu serius ya. Nanti agak gemeter. Mentang-mentang saya sebut namanya Pak Menteri BUMN langsung takut ya kan. Jadi hanya harmonis, ya. Kemudian L-nya loyal, A-nya adaptif, dan terakhir K-nya kolaboratif. Nah, core value ini yang menjadi dasar yang kuat bagi kami.
Bagi saya selaku Kepala Cabang, bagi seluruh jajaran saya yang luar biasa, tim saya ini menjadikan suatu pedoman bagi kami untuk memberikan kerja terbaik dengan amanah, dengan kompetensi yang selalu kami tingkatkan, dengan harmonisasi dengan seluruh stakeholder ya, baik itu kepolisian, baik itu dari Bapenda, dari Primat Pendapatan Daerah, baik dari mitra-mitra semua itu rumah sakit dan lain-lain. Harmonisasi itu benar-benar kami jaga. Loyal pastinya, adaptif dan terakhir kolaboratif. Nah ini menjadi cikal bakal bagi kami sebagai kepala cabang, sebagai pemimpin di wilayah ini untuk bagaimana kami mengimplementasikan, menginternalisasi sekaligus mengimplementasi budaya tersebut. Jadi kepemimpinan kami itu tidak lepas dari core value yang benar-benar mendarah daging, benar-benar membudaya di perusahaan kami. Luar biasa banget ya. Tadi tadi kan, turunnya hamil juga tadi. Oh hamil apa? Oh iya, apa? Bukan soalnya. Oke, jadi ditanya sama Hamid apa tadi Pak? Tips berarti. Tipsnya nih Pak. Ya. Mungkin kan Bapak selama menjadi pemimpin jasa raja cabang ini kan ada tips-tips yang mungkin bagaimana Bapak memanage anggota yang mungkin kan masing-masing anggota itu beda-beda karakter benar Pak. Otomatis kan belajar sama Hamid juga di komunitas, Hamid memimpin komunitas itu kan harus belajar bagaimana karakter anggota dan lain sebagainya. Kalau dari Bapak ada tipsnya gitu? Ya. Jadi Bang Hamid, Mbak Sonia ya, bukan Mbak Onya ya. Hanya penghasilan perusahaan itu kan sebenarnya tergantung dari 3 hal yang menurut saya. Yang pertama itu terkait dengan yang saya namakan sikap, attitude, kemudian keterampilan dan kondisi lingkungan. Dan ini akan sangat mempengaruhi untuk setiap pemimpin apapun. Jadi pemimpin apapun itu harus bisa membaca, mempunyai keterampilan, ya, memiliki sikap dan pemahaman terkait dengan kondisi lingkungan. Nah dari setelah itu baru kita tentukan yang namanya faktor keberhasilan. Jadi pemimpin itu harus punya namanya key success factor, KSF-nya. Nah dalam penentuan KSF ini saya yakin dan percaya bahwa semua pemimpin itu pasti akan menerapkan prinsip-prinsip yang sama. Antara lain yang pertama kita harus punya visi dan tujuan yang jelas. Ya kan, kayak Bang Hamid nih berorganisasi, punya visi dong, ya kan, memperorganisasikan organisasi, ya, kayak gitu kan, supaya lebih berorganisasi lagi, nah, gitu kan. Jadi ada peningkatan gitu. Yang kita bicara situ visi itu mencapai suatu tujuan yang ideal, tujuan yang benar-benar menjadi semangat gitu, menjadi value, nilai bagi seluruh timnya gitu loh. Dan visi dan tujuannya harus jelas. Jadi kalau kita punya organisasi apapun bentuknya gitu ya, mau nirlaba atau organisasi yang bersifat laba, kalau visi dan tujuannya nggak jelas, otomatis anggota timnya akan bingung, ya kan? Ibarat naik angkot tidak punya tujuan kan gitu kan, atau mau ke Rumbai yang punya ke Tembilahan. Jawabannya itu ada bingung gitu, kenapa sampai Tembilahan ini kan? Padahal ya angkotnya nggak sama-sama angkot, gitu kan? Tapi tadi ada sesuatu tujuan yang nggak jelas gitu. Itu kita perjelas dulu. Nah, kemudian baru kita bicara terkait dengan kemampuan. Kemampuan di sini macam-macam. Dan saya yakin sama semua rumusnya. Ya, ada kemampuan untuk merencanakan, kemampuan untuk mengorganisasikan, kemampuan untuk melaksanakan activity-nya, controlling, wah, gitu kan. Nah, itu kan pasti sudah dipelajari lah. Saya yakin Bang Hamid lebih jago, kan? Sekarang saya harus belajar banyak sama Bapak. Nah, baru dari situ masuk ke teknisnya. Di situ ada semacam namanya kemampuan adaptasi. Sesuai core value kami di BUMN, ada tip gitu. Jadi kalau nggak bisa beradaptasi, yang ujung-ujungnya kita akan tersisihkan atau bahkan disisihkan kan gitu ya. Jadi kita harus adaptif. Nah baru nggak kalah pentingnya apa? Komunikasi. Nah, kayak sekarang nih, misalkan Bang Hamid ngomong pakai bahasa bukan baru, saya kan dari Makassar. Saya nggak ngerti Bang Hamid ngomong apa sih? Gitu kan? Kena roaming saya, kan gitu kan? Nah, komunikasi itu juga harus intens, harus jelas. Pengirimnya dan penerimanya itu harus bisa memahami apa pesan-pesan yang disampaikan gitu, dan harus efektif. Nah, setelah komunikasi ya nggak ada penting juga. Saya mendorong teman-teman saya karena jujur aja keberhasilan bagi saya itu bukan saya yang berhasil, tapi tim saya yang hebat. Jadi saya mengatakan pada teman-teman saya, pada tim saya, kita jangan menciptakan Superman, tapi kita ciptakan super team. Kalau Superman itu kasih ya pakai celana panjang, sampai pakai celana, dia bingung. Bapaknya lebih lucu ya.
Ya kan, tapi kalau seperti itu kan paham tugasnya masing-masing apa, ya kan? Sebelum diminta sudah jalan, sering bertemu, ya kan, saling menghargai, sering berkomunikasi dan lain-lain. Artinya itu yang kita butuhkan tuh kalau kita ingin berhasil. Nah, kemudian apalagi perlu juga tekun. Nah, yang isu yang sekarang ini yang penting saya. Jadi kita ini kan berhadapan dengan adik-adik saya. Ini kan anak-anak saya semua nih, Mbak Sonya, saya bertemu sama anak saya. Sekarang itu rentan dengan yang namanya stres. Ya kan? Mental health gitu. Mental health atau apa istilahnya itu kemarin yang lagi viral nih, FOMO ya, kemudian apa lagi itu, ya istilah-istilah seperti itulah. Jadi itu kan yang membuat justru kalian makin stres itu. Dan ini tidak terjadi di organisasi. Karena stres itu muncul karena ada ketidakmampuan gitu. Ketidakmampuan dari tim kita untuk bisa melaksanakan suatu instruksi atau suatu perintah atau suatu pekerjaan. Nah, ketidakmampuan ini kan macam-macam. Bisa jadi dia tidak mampu karena nggak kompeten, atau dia tidak punya kemauan, gitu kan? Atau nggak ada kemauan. Apa yang terjadi? Malah dalam artian malu untuk supaya tidak mencoba, gitu. Takut untuk mencoba malah sehingga akibatnya nggak mampu. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya tingkat stres itu tinggi. Gitu. Nah, ini kita coba sebagai pemimpin yang baik itu harus bisa membaca tuh. Tingkat kesehatan mental dan mentalnya teman-teman ini, makanya harus berimbang gitu, antara pekerjaan dengan kemampuan fisik, kemampuan mental harus diapresiasi, harus diberikan penyegaran, gitu kan? Nah, baru kita bicara integritas dan keberanian dalam mengambil risiko. Nah, kalau ini ilmunya nggak ada gitu, tapi akan banyak bergantung dari jam terbang. Keberanian tadi, kemaluan. Jangan malu untuk mencoba, gitu. Jangan malu untuk berbuat. Yang namanya salah, ya wajar gitu. Jadi kegagalan itu adalah bagian dari satu proses inovasi dan satu proses perubahan. Nah, salah satu itu mungkin kira-kira tips-tipsnya yang menurut saya ya sebenarnya hampir sama lah. Yang membedakan itu adalah pada saat kita langsung berhadapan dengan tim kita sendiri. Langsung prakteknya ya? Langsung prakteknya. Wah, banyak coba ternyata. Udah dicatat tadi? Kita kan biar bisa mengantarkan gitu komunitas kita yang terbaik. Dari pikiran. Ngomong-ngomong, tapi kita tadi udah bahas nih terkait terbaik kedua se-Indonesia nih. Bagaimana sih Pak, boleh ceritakan sedikit terkait dengan kepemimpinan Jasa Raharja Riau di tahun 2023 yang mengantarkan peringkat kedua nih Pak? Boleh nggak Pak cerita sedikit untuk sobat-sobat Jasa dan juga sobat Chef gitu Pak? Ya, jadi pastinya ya yang membedakan antara pemimpin itu bahwa pemimpin itu mempunyai strategi. Jadi kita harus membedakan antara strategi dengan yang namanya efektivitas operasional. Saya ada rutin gini. Jadi kalau kepemimpinan operasional strategi itu, efektivitas strategi itu adalah kita melakukan sesuatu cara yang sama, ya, tapi lebih baik. Nah, contoh misalkan Bang Ahmed punya perusahaan A, saya perusahaan B. Pak Ahmed melaksanakan operasionalnya sesuai dengan cara Pak Ahmed itu. Nah, saya melaksanakan cara yang sama dengan Pak Ahmed tapi lebih baik. Nah, itu kita namakan efektivitas operasional. Nah, kalau kita bicara strategi, nah strateginya ada dua. Yang satu, saya melaksanakan sesuatu yang berbeda dari Bang Ahmed, ya kan? Atau saya melaksanakan sama Bang Ahmed tapi dengan cara yang berbeda. Ya kan? Nah strategi ini akan sangat menentukan tingkat keberhasilan masing-masing pemimpin lah. Nah, cara membuat strateginya pasti teman-teman paham kan? Sebelumnya kita harus menganalisa situasi, ya. Dan teman-teman di student education form sudah belajar terkait analisa SWOT ya. Iya. Tahu nggak SWOT ini? SWOT gitu kan? SWOT. Strengths, weakness, opportunity, and threat. Nah, harus kita paham itu. Kita harus tahu apa kekuatan kita. Kita harus paham di mana kelemahan kita. Kita harus tahu apa tantangan ancaman kita. Baru kita bisa menganalisa perencanaan tersebut. Nah, bagi saya, mungkin kalau bagi tips ke teman-teman adik-adik saya dan saya di SCF ini, saya mengambil strategi yang namanya simplifying complexity. Jadi tadi kan bicara strength, weakness, opportunity, itu kan terlalu kompleks ya. Sampai kalau kita mau bikin inventarisir, kita nggak tahu kadang-kadang kekuatan kita apa gitu kali ya. Sampai bingung sendiri. Sakit kuatnya gitu. Atau jangan sampai kita punya kekuatan malah gitu. Begitu juga kelemahan. Kadang-kadang begitu kita mengikuti kelemahan kita jadi bingung. Perasaan saya nggak lemah deh. Nah gitu kan.
Nah, begitu juga yang lainnya, tantangan sama. Nah, kita coba sederhanakan. Kita sederhanakan kompleksitas permasalahan itu dengan cara, ya saya mengadop beberapa strategi-strategi dari perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti sukses. Ya banyaklah. Dan antara mereka itu mengadopsi 3 hal, yaitu pertama the first, the best, and the must. Jadi kita harus menjadi yang pertama, kita harus menjadi yang terbaik, dan kita harus menjadi yang harus pertama dan terbaik tadi. Nah itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan operasionalnya, saya bilang tadi, efektivitasnya saya bikin 3 lagi. Karena kami adalah perusahaan yang merupakan industri keuangan dengan asuransi, mau nggak mau kami punya strategi 3 juga. Yang pertama retail. Retail itu bagaimana kita mempertahankan sebuah market kita, nasabah-nasabah kita, wajib-wajib pajak kita itu, dengan cara memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang excellent untuk retail. Kemudian meregen itu bagaimana kita memperoleh semua gitu yang belum menjadi potensial market kita, bagaimana potensial customer kita raih. Dan terakhir convert itu ya tadi kita retain, kita regen, kita mix semua sehingga mereka menjadi nasabah yang kalau bahasakan itu nasabah prioritas, customer prioritas yang memahami perusahaan sekaligus dia juga membantu kami menjual perusahaan ke mitra-mitranya, ya kan, ke partner kerjanya dan lain-lain. Dan itu yang lebih benar, ya kan, dibanding kalau kami yang jualan gitu kan. Nah, ini orang-orang hebat semuanya kan. Nah, dia cerita, oh jasa harga keren Pak, bayar pajak Bapak pasti dilindungi jasa harga, pasti semuanya ikut, kan gitu kan. Nah, strategi itulah yang akan kami canangkan di tahun 2024 sebagai kelanjutan daripada menunjukkan insya Allah keberhasilan kami di tahun 2023. Nah, gitu kira-kira Pak Kamil. Kompleks itu ternyata ya strateginya. Tadi belum habis SWOT apa gitu, mikir dulu. SWOT ya. Ulik lagi nih, pelajaran mata Satu semester ya? SWOT ya. Ulik lagi, apa yang sebenarnya? Apa ya? Berarti memang betul-betul sekompleks itu untuk mengantarkan memang atau orang yang usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Prosesnya pernah mau hasil, betul. Jadi kalau Proses ya, bukan usaha ya. Iya, betul, Pak. jadi kalau prosesnya bagus nih, Insya Allah. hasilnya bagus. Iya. Nah mungkin ada nggak beberapa tantangan yang mungkin Bapak selama jadi pemimpin di jasa harga cabang Riau ini, ada nggak tantangan yang mungkin ada lumayan sulit untuk mengontrol mulai dari anggota yang mungkin berkarakter lain dan lain sebagainya gitu. Kalau aku sendiri kan biasanya kalau di komunitas kan memang harus belajar dulu memahami karakternya, kan menjadi tantangan bagi kalian. Itu kan menjadi apa namanya adrenalin baru untuk bisa memahami yang agak pendiam, yang agak aktif gitu. Nah, kalau Bapak sendiri gimana sih untuk menghadapi tantangan itu sendiri? Ya, jadi pada prinsipnya gini, namanya hidup ini harus ada tantangan. Iya. Ya kan? Pasti ya. Karena di balik tantangan pasti ada peluang. Peluang itu ada peluang. Ada peluang kan? Ada peluang. Bukan fair gitu ya. Peluang maksudnya. Iya. Jadi jangan hanya melihat satu sisi saja. Tantangan itu pasti ada peluang. Demikian juga begitu. Peluang pasti ada tantangan. Nah, hidup ini ya harus ada dua-duanya. Ya kan? Kenapa kita selain pengen hidup terus? Karena kita ingin menjawab tantangan dan kita ingin mengambil peluang. Nah, tadi dalam organisasi, ya namanya organisasi ya yang terdiri dari kumpulan orang-orang ya, orang-orang yang ada yang malas lah, kan gitu kan ya, ada yang rajin ya, ada yang kurang pinter, ada yang pinter, kan gitu kan ya, ada yang punya motif jahat mungkin ya, ada kecenderungan jahat, ada yang kecenderungan baik. Nah, ini kan semua menjadi apa bagi saya tantangan gitu kan, tantangan bagi seorang pemimpin bagaimana dia melihat gitu loh, bagaimana dia memimpin gitu loh. Nah, supaya pemimpin itu menjadi tuntunan bukan tontonan ya. Nah, gitu kan. Kadang-kadang kita melihat itu pemimpin gitu kayak ini tontonan gitu kan. Nah, kasihan tuh kayak gitu. Jadi gimana kita menuntun? Gimana kita mencoba menuntun? Nah, untuk menuntun ini ya memang ilmu yang paling dasar yang diajarkan ke kita kalau kita bicara leadership, bahwa kita harus banyak-banyak menggunakan telinga. Mendengarkan. Nah, kayak contoh Bang Ahmed. Bang Ahmed keterampilan pertama muncul karena apa? Karena banyak masukan dari teman-teman. Banyak dengar kan? Sama waktu kita lahir kan, anak bayi itu kan
omongan pertama itu yang paling sering didengar kan? Iya. Mama, pasti dia ngomong mama, nggak mungkin papa, nggak mungkin lah gitu. Iya kan? Ini mama, ini dia paham. Oh, karena sering mendengar gitu loh. Dia melihat tapi kalau nggak mendengar bingung juga itu ini apa sih gitu kan? Makanya sebagai seorang pemimpin harus banyak menggunakan pendengaran gitu. Karena ingat teman adik-adik saya ini, kita ini kalau misalkan menjadi kepala itu kan nggak harus punya perusahaan ya. Untuk diri sendiri pun kita kepala. Kalau nggak punya kepala namanya rorot, tegas. Nah kepala itu kan harus punya mata, harus punya hidung, harus punya mulut, harus punya telinga. Ya enggak? Jadi jangan mau jadi kepala kalau nggak menggunakan matanya, nggak pakai telinganya, nggak pakai hidungnya, apalagi nggak pakai mulutnya. Itu kan? Jadi kalau nggak dipakai satu itu bukan kepala namanya. Jadi tantangan ini harus dijawab dengan dia tadi, kepala gitu. Ini baru cerita otak pikiran loh ya, ini baru cerita panca indera aja kan gitu ya. Harus gunakan semua, pemimpin itu harus dengar dulu. Dengar, dia melihat, dia merasakan. Ada bau nggak baik nih, ada sih, soalnya kok wangi banget nih, orangnya iya kan, soalnya masak apa nih, apa yang dirasakan kan, dibicarakan. Nah itu tahapannya harus ada proporsinya. Nah menurut saya sebagai kalau kita menjadi pemimpin yang baik harus banyak mendengar. Jadi tantangan itu kita ambil dulu. Karena untuk kita lihat dengan mata kepala sendiri seperti apa sih, ya kan untuk kita rasakan baru kita bicarakan. Jadi indera ini terakhir. Jangan duluan, belum dengar udah apa tuh macam-macam kan? Udah dari Pekanbaru ke Rumbai dia kata-katanya kan nggak banyak gitu, sehingga akibatnya tim ini jadi dismotivasi. Iya kan? Pada prinsipnya semua orang kan pengen dengar kan? Iya. Apa keluh kesahnya, apa masalahnya. Makanya teori kita mengajarkan ya harus ada pendampingan, harus ada coaching, harus ada mentoring. Itu kalau terkait internal. Nah, tapi tantangan sebenarnya kalau kita bicara bisnis adalah eksternal, gitu kan? Makanya kita belajar yang namanya 5 forces analysis, ada 4 forces, 5 forces yang mempengaruhi kita, gitu kan? Antara lain saing, supplier, pendatang baru, barang substitusi, dan gitu kan? Nah itu harus kita pelajari, itu tantangan tuh. Bagaimana perubahan yang terjadi, perubahan pasar, perubahan regulasi. Apalagi kayak kami di Jasa Raja ini sangat rentan terkait dengan perubahan regulasi, karena kami harus adaptif di situ. Misalkan kayak contoh peraturan gubernur yang mengatur tentang adanya relaksasi untuk pemberian keringanan denda, ya kan? Walaupun secara kami di Jasa Raja ada aturan bahwa setiap kendaraan yang telat hari itu masuk kena denda loh. Jadi kalau bisa bayar pajaknya jangan sampai telat, supaya nggak kena denda. Nah, iya kan? Dan dendanya kalau kami itu sama dengan pokoknya 100%. Nah, dengan adanya realisasi ini, pemerintah memberikan kebijakan. Seperti tahun lalu ada kebijakan 7 berkah, antaranya pemutihan terkait dengan BPN dan pembebasan denda. Mau kami mengikuti itu. Kami mengikuti kan pastikan harus ada penyesuaian. Nah, itu salah satu tantangan juga gitu. Tapi sebaliknya di tantangan itu ada peluang. Akibat tadi pemberlakuan peraturan itu justru malah peningkatan kami bertambah gitu kan. Karena ini menjadi insentif bagi masyarakat yang selama ini menunggak ya kan, daripada kena denda, mumpung pemerintah daerah kita yang memberikan fasilitas ya, keringanan dan sebagainya, dimanfaatkan gitu loh. Nah, ini dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Salah satunya seperti itu. Di tantangan-tantangan itu pasti ada peluang di setelah itu. Peluang. Nah, dia semangat kan? Kalau soalnya bilangnya Pak, agak bahasa Medan nih. Peluang. Tapi sama masak juga, ya sama. Gimana kau? Ya makan apa aja tuh? Oke, kita sekarang kan udah memasuki 18 hari, 19 hari kita memasuki tahun 2024 ya kan Pak. Kemarin kan di tahun 2023 Jasara Harja udah menjadi peringkat kedua nih. Mungkin Pak, ada nggak sih goals dari Jasara Harja di tahun 2024? Mungkin ingin meningkatkan pencapaian menjadi 200% atau apa Pak? Tadi udah 151% nih, Pak. Iya. Siapa tahu besok 300 gitu kan? Itu 2 kali lipat ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya yang benar-benar pertanyaan yang menantang, challenging. Artinya kita belajar dari falsafah kehidupan saja. Bahwa kehidupan kita ini kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang beruntung,
maka hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan harus besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, kayak itu harus bisa menjawab, karena itu prinsip kehidupan gitu ya. Apalagi kalau kita bicara konteks bisnis itu harus tumbuh. Dan ini selaras dengan metode kami di perusahaan Jasa Raja, bahwa kami menerapkan namanya sustainable growth, pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi kita harus tumbuh dan berlanjut gitu, bukan hanya tumbuh di tahun ini, tahun depan nggak tumbuh lagi. Itu namanya tumbuh nggak berkelanjutan, kan gitu kan? Tumbuh ke bawah, tumbuh ke samping. Seperti saya nih kan gitu. Ya, tumbuhnya ini. Jadi ya tumbuh seperti itu. Ya, jadi memang target kita harus kita challenge terus, kita tantang terus. Termasuk kami tahun lalu misalnya peringkat 2, ya tahunnya peringkat 1. Nah, begitu peringkat 1 apa selesai, ya tetap harus menjadi the first kan. Karena itu menjadi strategi kami, the first, the best, and the must-nya itu. Nah, walaupun upaya ini ya pastinya akan membutuhkan extraordinary effort gitu. Karena ya hukum alam juga ya, bahwa sesuatu yang luar biasa itu harus dicapai dengan proses yang luar biasa. Tidak mungkin lah prosesnya biasa-biasa, hasilnya luar biasa. Itu namanya apa? Drama Korea. Iya kan? Ini suka Korea juga. Oh, suka Korea juga? Drama Korea memang kayak gitu Pak, biasa-biasa biasanya luar biasa. Luar biasa. Ya itu, kalau menurut saya itu impossible gitu. Jadi artinya kalau kita pengen sesuatu yang biasa, mau nggak mau, upayanya pun harus luar biasa. Nah, tapi kembali lagi, artinya saya selalu mengembalikan sesuatu itu ke falsafah hidup saya gitu. Karena saya dulu diingatkan sama orang tua saya bahwa ada firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan istilahnya mengubah nasib satu kaum kecuali kau mengubah nasib sendiri. Kemudian Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuanmu. Kan gitu kan? Walaupun juga ada diingatkan bahwa ya apa yang terbaik untuk Tuhan belum tentu terbaik untuk manusia. Gitu kan, tapi yang terbaik bagi itu pasti terbaik bagi manusia. Nah, pastinya kita akan menjadi yang terbaik. Nah, tapi kalau kita bicara prestasi untuk Jasa Raja, ya memang target kami adalah terkait dengan kepatuhan masyarakat. Karena kepatuhan masyarakat kita ini di Provinsi Riau ini yang memang terbilang belum terlalu patuh. Bagi contoh, kan, dari data kami, ya jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Riau ini ada 2,8 juta unit motor dan mobil. Tapi yang disiplin patuh membayar pajaknya itu baru 50%, baru 1,4. Berarti masih ada 1,4 juta pengguna kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 lebih yang belum bayar pajak. Nah, ini sebenarnya menjadi aspire kami, hasrat kami, passion kami untuk supaya patuh masyarakat ini. Supaya amin-amin nauzubillah ini, kalau misalkan terjadi sesuatu yang nabrak orang lain, pengguna jalan, pejalan kaki, sementara dia belum bayar pajak, belum bayar sumbangan wajib, kan artinya kasihan tuh masyarakatnya jadi, ya kan, tidak tersentuh, tidak terlindungi. Nah, 1,4 ini menjadi target bagi kami. Nah, targetnya itu kalau dirupiahkan dengan jumlah sekarang ini kurang lebih 125 miliar yang saya harus kejar gitu. Teman-teman kami, tim kami itu harus kejar supaya patuhnya 100%. Sampai nanti belum 100%, bahasa kami pakai istilah pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Waduh, kayak gitu kan? Jadi tidak akan padam semangat kami sebelum ini masyarakat patuh semua. Gitu kira-kira teman-teman. Biasa banget ya sih. Ini kita udah berapa menit dari ngomong ya? 125 ribu gitu kan. Orang kaya udah segini-segini. Nah, terus nih Pak, mungkin kan banyak tadi pelajaran kita bagaimana mengambil peluang, terus tantangan dan lain sebagainya. Itu kan perlu pelajaran awal dari prakteknya langsung kan Pak. Nah, kalau Bapak dulu ada nggak memang mentor Bapak yang memang untuk kepemimpinan ini Bapak ada nggak mentornya gitu? Mentor yang Bapak masih ingat, yang mengajarkan Bapak tentang kepemimpinan dan sebagainya? Yang pasti saat ini mentor saya itu adalah Bapak Direktur Utama saya, Pak Iwan Apurwantono. Beliau itu sekarang alhamdulillah baru tahun lalu dapat S3-nya doktor. Beliau sudah menulis buku banyak, diantaranya ada buku yang menurut saya sangat menginspirasi saya, yaitu terkait dengan effective leadership,
termasuk dengan crisis leadership. Jadi mengajarkan kita, mentor saya untuk bagaimana menjadi leader yang efektif, sekaligus karena kita belajar dari krisis kemarin ada COVID itu kan benar-benar pembelajaran yang sangat bukan mahal lagi ya kan, semua asumsi, semua perhitungan itu berubah gitu loh dengan adanya COVID kemarin. Siapa yang bayangkan sekarang ada Zoom, sekarang ada podcast, sekarang ada kayak gini kan? Kalau nggak ada itu mungkin nggak ada podcast kali ya, nggak ada Zoom, nggak ada yang lain kan gitu kan. Tapi di buku beliau itu mengajarkan gitu, bagaimana kita memanajemen krisis. Jadi itu mentor saya pastinya. Selain itu ya saya juga banyak belajar dari dosen-dosen saya. Jadi guru saya, guru besar saya kan juga alumni salah satu universitas yang boleh dibilang terkenal dengan topik ini. Kalau saya ngomong kan nggak boleh nih kan, tapi terkenal lah pokoknya. Saya banyak belajar dari profesor-profesor saya. Jadi yang inti saya sampaikan di sini adalah bahwa belajar itu nggak perlu melihat orang. Jadi setiap orang ini bisa jadi pembelajaran, termasuk Bang Ahmed atau Mbak Sonia, ya kan? Iya. Bisa aja setelah podcast ini saya pengen nanya gitu loh. Tadi organisasi apa, mau gimana caranya gini? Nah, itu gitu. Siap berarti ya. Setelah ini ya. Setelah kamera mati di berapa kamera? Nah, tapi ingin yang saya tanyakan di sini bahwa kita harus punya open mind. Pemikiran terus terbuka terus. Mindsetnya harus terbuka. Jadi mau belajar apapun, kalau ujung-ujungnya kita pakai benteng Takeshi, itu benteng Takeshi itu mental ya, masuk telinga kiri keluar telinga kiri, gitu kan. Jadi siapapun mentornya, siapapun punya sehebat apapun orang ngajarin, tapi kalau kita punya close mindset, fixed mindset yang nggak mau terbuka, nggak mau tumbuh, niscaya yakin kita akan ketemu kegagalan. Itu yang saya ingin sampaikan itu. Luar biasa banget ya. Ini mungkin buat sobat self dan sobat just friend. Ini pembelajaran penting untuk jadi pemimpin kan, leadership kan. Karena kan anak muda sekarang harus bisa jadi pemimpin kan. Karena yang bakal memimpin Indonesia ke depan tuh ya anak muda gitu kan. Betul. Nah, mungkin dari saya sendiri aja nggak? Tips jadi pemimpin atau leadership gitu. Wah, apa ya? Oke, teman-teman. Mungkin sebagai closing statement nih Pak, soalnya di belakang layar udah ada apa nih gitu, ya tanda-tanda. Mungkin ada nggak sih Pak pesan Bapak untuk sobat dan juga just friend nih terkait dengan jasa raja gimana gitu Pak? Jangan bayar pajak gitu. Betul nggak sih kayak bilang Bapak tadi kan seperti yang udah jelas Bapak di Riau ini pengguna sepeda motor ataupun roda 4 ini udah 2,8 juta berarti ya Pak. Tapi yang bayar pajak aja cuma 1,4 gitu ya, 50%-nya. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk sobat dan just friend Pak? Ya, jadi terima kasih Mbak Sonia, Bang Hamid. Dengan kesempatan ini saya atas nama Jasa Raja Cabang Riau menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau, baik itu kalangan milenial, ya, kalangan generasi X dan sebagainya, bahwa data yang kami sampaikan tadi itu menunjukkan angka keprihatinan bahwa perlindungan masyarakat ini masih menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Dengan adanya data bahwa 1,5 juta kendaraan yang belum patuh membayar pajak, belum membayar sumbangan wajib, itu menimbulkan suatu potensi bahwa bisa jadi masyarakat kita ini jadi tidak terlindungi. Ya. Sementara konsep perlindungan ini diharapkan bahwa negara itu hadir pada saat masyarakat mengalami musibah, gitu ya. Itu yang pertama, sehingga kami imbau mari kita sama-sama ya tertimbulkan budaya sadar kita. Walaupun kami dari Jasa Raja memerlukan perlindungan dasar, tapi seharusnya budaya itu menjadi budaya perlindungan sadar. Kalau kita sadar harus saling melindungi, sadar untuk melindungi diri sendiri. Nah, konteks melindungi sendiri ini pastinya akan kami kembalikan kepada seluruh masyarakat, masyarakat Riau, karena kami melihat juga fatalitas dan frekuensi kecelakaan yang terjadi itu cukup tinggi. Sebagai gambaran bahwa tahun lalu kami membayar santunan untuk luka-luka dan meninggal dunia itu sampai 70 miliar. Artinya kalau kita bagi 70 miliar ini dibagi dengan santunan meninggalnya masing-masing 50 juta, berarti kurang lebih ada 1.300 nyawa sia-sia. Banyak sia-sia. 1.300 loh. Berarti kalau 1.300 per tahun, sebulan 100 kan? Kalau 100 sebulan berarti 3 sehari. Nah, ini menunjukkan ada keprihatinan yang benar-benar
Kami pun juga sangat sedih dan prihatin dengan angka ini. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Ini kembali kepada adik-adik, kembali kepada generasi anak-anak saya, generasi muda yang menjadi pemimpin bangsa gitu kan. Bagaimana kondisi ini bisa kita perbaiki sama-sama gitu. Bagaimana menimbulkan budaya disiplin lalu lintas di antara kita. Minimal dari kita sendiri dulu lah. Naik motor mau pakai helm gitu kan, jangan pakai knalpot pro, lampunya dilengkapi, ya kan, kaca spion itu bukan biasa, itu bukan untuk ini, bukan untuk sore-sore, sore-sore atau diserempet jatuh, gitu kan. Artinya ini tinggi loh, dan ini keprihatinan. Jadi jangan sampai ya bangsa kami tadi 1.300 korban ini, masya Allah. Dan lebih prihatin lagi nih, Bang Ahmed, maksudnya dari 1.300 itu 60% itu usia produktif. Seperti adik-adik semua anak muda. Coba bayangkan tuh, gimana generasinya mau kuat, gimana generasinya mau maju, sementara udah mati sia-sia semua kan itu. Nah, makanya ini menjadi keprihatinan, sehingga mudah-mudahan melalui media yang luar biasa ini dari teman-teman adik-adik saya di Student Education Forum ini bisa menjadi ambasador kami gitu loh, negara gitu loh, untuk mensosialisasikan kembali. Ayo dong, tertib lalu lintas. Bukan berarti jasa raja, terus kalau nggak ada klaim untung banyak, atau kalau untung banyak, uang kita balik ke negara juga kan gitu kan, dalam bentuk dividen ke negara gitu. Jadi bukan itu intinya gitu. Nah sehingga apa? Ya budaya keselamatan ini kita tingkatkan, budaya kepatuhan pajak kita tingkatkan, sehingga cita-cita negara kita ini untuk menunjukkan masyarakat yang adil dan sejahtera itu bisa terwujud. Ya kan, jangan mau ada sejahtera ujungnya masyarakatnya mati semua karena kecelakaan gitu. Nggak usah bisa menyesali gitu. Dan ingat bahwa kecelakaan lintas masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Jadi ya mohonlah pada adik-adikku semua, ya kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati di jalan yang pada saat menggunakan kendaraan, dan tolong dipastikan pada saat mereka melakukan transportasi ya menaiki angkutan umum, pastikan bahwa kendaraan yang dinaiki itu kendaraan yang legal. Jangan sampai kendaraan ilegal yang tidak terjamin Undang-Undang 3 tadi terkait dengan perlindungan penumpang. Karena kalau kecelakaan, apalagi kalau kecelakaan yang bersifat tunggal ya, itu penumpangnya nggak dijamin. Standarisasinya iya itu pastikan, wah ini sudah bayar jasa harga belum, sudah bayar pajak belum, nah apa itu hak penumpang untuk tanyakan gitu ke angkotnya misalnya itu kan, ke perusahaan otonya, busnya, dan kita tanyakan sudah asuransikan belum, nah kalau belum jangan naiki, karena itu menjamin keselamatan kita dan sekaligus kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, salah satu pesan-pesan moral harapan kami yang sangat kami harapkan daripada adik-adik saya ini, Student Forum ini, Education Forum ini untuk menyampaikan kembali kepada seluruh teman-teman ya, baik itu di tetangga, baik itu di keluarga maupun di komunitas masing-masing. Nah, mungkin untuk sobat-sobat saya yang nonton, sobat-sobat saya yang just friend ya, yang sedang menonton podcast kita pada hari ini, banyak pembelajaran kita hari ini. Nah, terutama kita kita sendiri harus taat dulu juga lalu lintas, taat pajak juga. Iya. Nah, mungkin sobat-sobat saya dan sobat just friend di rumah harus taat juga, taat lalu lintas, harus taat pajak juga, karena kan musibah itu tidak ada yang tahu gitu kan. Nah mungkin kayaknya podcast kita udah mau berakhir gitu. Sebelum kita tutup, kita boleh dong minta satu kata nih Pak dari Bapak untuk Just Friend dan juga sobat semuanya, dan juga episode perdana Jarkes gitu Pak. Boleh Pak satu katanya untuk ya, satu kata untuk adik-adik saya, teman-teman di Student Education Forum yang menginspirasi saya sampai saat ini, bahwa jadilah seseorang yang tidak pernah berhenti mencoba, berusaha terus, walaupun kita mengalami kegagalan, maupun sakit hati, maupun lelah, maupun apa ya, tetaplah berusaha, karena dengan usaha itu justru akan membuat kita berpotensi untuk menimbulkan, menghasilkan sesuatu yang baru. Wah, luar biasa. Yang usaha dulu. Iya. Yang usaha dulu, usaha selalu. Usaha selalu ya. Sama tadi peluang ya. Peluang. Aduh, menarik banget nih podcast kita pada hari ini. Ada lucunya, ada seriusnya juga, informasi yang didapatkan oleh sobat chef dan sobat just friend di rumah banyak banget.
kita tutup masih episode perdana dan juga episode 27 dari Talk to You. Iya, dan Nanti kita lanjutin aja nggak Pak di bawah di belakang. Siap. Pak. Anytime, anywhere. Oke. Nah mungkin kalau yang pengen sobat-sobat chef dan sobat just friends semua nih, jangan lupa terus untuk pantengin Chef ID di YouTube-nya dan juga Di YouTube Jasara Harja. Riau. Episode perdana Jarkes dan juga episode 27 saya Talk to You. Sebelum kita tutup, kita slogan kayak tadi boleh Pak, misalnya kalau misalnya kayak bilang Jarkes, jawabannya Ngobrol school. oke, teman-teman. Jarkes, Ngobrol school. Wah, luar biasa banget nih. Sebenarnya udah berakhir podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat sobat chef dan juga sobat sobat Jarkes yang menonton video kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.